Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, puji Tuhan kembali kita bertemu dalam program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Roh Misteri. Dalam kesempatan ini saya Pendeta Abdul Bastin Putar-Putar mengajak Bapak Saudara kembali melanjutkan materi khususnya topik teologi pastoral. Di sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa apa yang menjadi petunjuk bahwa kita ini dipanggil menjadi seorang gembala atau pelayan Tuhan. Maka kelanjutannya adalah apa yang menjadi dasar teologis tentang panggilan seorang gembala. Dasar teologis tentang panggilan seorang gembala. Tentu ini harus kita pahami dengan baik. Bahan dari kuliah ini adalah saya ambil dari bukunya Dr. Daniel Ronda, yaitu dengan judul Gembala sebagai Pemimpin Rohani. Nah, mari kita bersama-sama kita perhatikan pertama arti dari pengembalaan. Arti dari pengembalaan. Tadi kata pengembalaan itu berasal dari kata pastor, yaitu bahasa Latin, atau gembala dalam bahasa Indonesia. Pada kata pengembalaan dalam bahasa Yunani ada poimenika atau pastoralia. Jadi pelayan pastoral itu sama artinya dengan pengembalaan. Adapun kata gembala diberikan atau dikenakan kepada mereka yang memegang jabatan pengembalaan di dalam gereja, yaitu mereka yang bertugas untuk memelihara kehidupan rohani dalam jemaat, baik itu secara individu, keluarga, maupun komunitas. Tugas pengembalaan itu sangat penting karena harus menuntun jemaat agar tahu bagaimana mempraktikkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, tugas gembala adalah memastikan bahwa apa yang disampaikan setiap minggu melalui firman Tuhan dan keyakinan teologinya itu dapat dipercayai, dapat dipraktikkan, dan dihidupi dalam kehidupan sehari-hari oleh jemaat. Nah, saudara kasih Tuhan, penggembalaan juga berbicara tentang pemeliharaan, yaitu bahwa memelihara jemaat itu adalah tugas utama gembala. Jadi memelihara jemaat itu adalah tugas utama gembala. Pemeliharaan yang dimaksud bukan hanya soal kerohanian, melainkan juga kehidupan manusia secara keseluruhan. Itu berarti bahwa jasmani, mental, dan spiritualitas pun menjadi cakupan tugas pemeliharaan gembala. Lebih jauh, menurut Bostrom dalam bukunya Apakah Pengembalaan Itu, cakupan tugas pengembalaan adalah yang pertama dikatakan mencari dan mengunjungi anggota jemaat satu persatu. Mencari dan mengunjungi anggota jemaat satu persatu. Lalu yang kedua, mengabarkan firman Allah kepada jemaat di tengah situasi dan hidup pribadi mereka. Artinya mengabarkan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, cakupan tugas pengembalaan itu yang ketiga adalah melayani jemaat sama seperti bila Yesus melayani mereka. Jadi Yesus mengatakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan jadi seorang gembala yang tugasnya adalah melayani seperti Yesus melayani. Yang keempat, supaya kita perhatikan di sini bahwa supaya mereka menyadari iman mereka dan dapat mewujudkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana jemaat itu bertumbuh dalam iman,
Ya, karena mereka mendengarkan firman yang disampaikan oleh gembala dan gembalanya pun menyaksikan bahwa imannya bertumbuh, imannya dewasa pada jemaat. Jadi itulah beberapa kata kunci tugas pastoral di samping kata memelihara, ada juga yaitu dikatakan menuntun, menjaga, memberi makan dan minum, penyembuhan, menyegarkan, serta menghibur. Nah, itu semua adalah metafora gembala dengan dombanya. Jadi, gembala berperan untuk memelihara kehidupan rohani dan situasi dalam segala situasi, ataupun dikatakan dalam semua sisi kemanusiaan jemaatnya atau secara holistik, atau secara keseluruhan harus diperhatikan oleh gembala. Nah, Bapak Ibu Tuhan, dalam konteks pengembalaan secara harfiah, tujuan gembala adalah mendapatkan keuntungan dengan memelihara ternaknya. Adapun tujuan akhir dari pengembalaan itu adalah untuk memanfaatkan hewan peliharaan itu, entah itu disembelih atau diambil dagingnya, entah itu diambil bulunya, entah diambil susunya. Domba misalnya akan dimanfaatkan bulu dan dagingnya. Namun ketika berbicara tentang pengembalaan dalam konteks pelayanan, pengembalaan itu hanya berfokus pada proses pemeliharaan dan perawatannya. Jadi, pengembalaan itu tidak diasosiasikan, ya, tidak diasosiasikan atau dianalogikan sebagai proses untuk memanfaatkan atau untuk menyembelih domba-dombanya. Ya, sayangnya banyak gembala gereja pada saat ini yang berpikir bahwa domba-domba itu atau jemaat itu hanya sumber daya yang berpotensi untuk diambil uang dan hartanya bagi kepentingan sang gembala. Nah, itulah yang sering terjadi. Tentu itu salah, keliru ya. Padahal bukan seperti itu analoginya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, gembala itu berbicara tentang apa? Pemimpin yang mempunyai tugas untuk memelihara dan menjaga. Oleh sebab itu harus diingat, karena baik gembala maupun domba itu adalah sama-sama manusia. Analogi yang dipakai hanya dibatasi pada tugas panggilan pemeliharaan. Mari kita perhatikan ada 3 hal. Ya. Yang pertama adalah tugas pengembalaan adalah pemeliharaan. Maksudnya, tugas yang dibatasi pada fokus untuk membawa kesejahteraan bagi domba-dombanya atau bagi jemaatnya. Itulah tugas gembala, yaitu dalam hal pemeliharaan. Yang kedua, domba itu secara teologis adalah milik Allah dan bukan milik gembala atau milik seseorang, ya, atau manusia. Ya. Domba-domba itu milik gembala agung, siapa? Yesus Kristus. Jadi di sini tidak ada unsur eksploitasi yang terlibat, baik yang dilakukan oleh gembala maupun oleh domba. Domba atau hanya analogi juga harus dimelihara gembalanya yang sama-sama manusia, saling mengembalakan. Aku dikasih Tuhan, sekali lagi, jemaat itu adalah milik Tuhan. Jadi kalau jemaat itu pindah gereja lain, ya tentu kita introspeksi diri, evaluasi mengapa dia pindah. Lalu jangan katakan itu jemaat saya, itu jemaat Tuhan. Kalau dipercayakan Tuhan akhirnya digembalakan oleh orang lain atau gereja lain, ya kita harus dapat menerimanya dengan lapang dada. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih berikan pernah kesempatan kepada kita untuk melayaninya. Tapi sekarang dipercayakan kepada orang lain, sehingga kita nggak perlu konflik, marah, protes, baik kepada jemaat maupun kepada gereja atau gembala yang lain yang menggembalakan. Nah itu, karena itu adalah milik Tuhan. Yang ketiga, lingkungan pengembalaan adalah lingkup
kesejahteraan dari manusia itu secara menyeluruh. Jadi pengembalaan itu tidak dapat dibatasi hanya pada bidang kerohanian. Namun patut diberi catatan penting bahwa gereja bukanlah sebuah lembaga sosial. Kita boleh membantu jemaat, memberi jemaat, memberdayakan jemaat, yang membantu meningkatkan perekonomian jemaat, tapi bukan itu menjadi tujuan hidup kita. Ya, lakukan. Jadi, itu bagian dari perhatian dari pemerintahan. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, inilah pengertian dan dasar panggilan seorang gembala. Dan akan kita lanjutkan topik ini di sesi berikutnya, yaitu dasar Alkitabiah pengembalaan baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Silakan terus mengikutinya supaya kita diberkati. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.